Salam, selamat hari Minggu adik-adik. Hari ini kita akan memulai ibadah sekolah minggu kita. Dan hari ini adik-adik akan didampingi oleh Kak Heni, Kak Yelida, dan kakak yang ganteng, Kak Hara. Iya. Baik adik-adik, kita akan memulai ibadah kita akan memuji nama Tuhan. Kak Yelida, kita tahu Tuhan Yesus sangat mengasihi kita semua. Iya, mari adik-adik kita semua berdiri dengan penuh sukacita. Kita akan menyanyi bersama-sama. Ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Ku kasihi engkau dengan kasih Tuhan. Adik-adik, silakan duduk kembali. Kita akan memulai ibadah kita dengan berdoa yang akan dipimpinkan oleh Kak Yelida. Silakan Kak Yelida. Iya, silakan duduk adik-adik, duduk yang manis, lipat tangannya. Mari kita berdoa dan ikuti kakak ya. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh sangat bersyukur kami sungguh sangat bersyukur karena sampai saat ini Tuhan telah memberkati dan melindungi kami semua. Biarlah hati kami, pikiran kami hanya tertuju kepada Tuhan. Dalam doa dan pujian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sertai ibadah kami hari ini. Dari awal sampai selesai nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Amin. Kak Yelida, Iya kakak. adik-adik minggu kemarin ada dikasih nas hafalan. Iya kak. Kita akan mendengarkan adik-adik menghafalkan nas hafalan minggu kemarin. Dari mana Kak Yelida? Dari Markus 1 ayat 8. Ayo kita dengarkan sama-sama. Pasti adik-adik di rumah banyak yang menghafal. Ayo kak, 1, 2, 3. Pintar adik-adik. Ternyata Kak Heni banyak yang menghafal. Iya, luar biasa adik-adik. Ya, tapi mungkin juga ada yang nggak hafal Kak Yelida. Nah, Iya. yang belum menghafal nanti bisa belajar kembali dan menghafal untuk nas-nas berikutnya. Nah, apa Kak Yelida? Hafalan minggu kemarin. Yuk kita ucapkan bersama-sama ya. Ya. Oke kakak. Dari Markus 1 ayat 8. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia
akan Akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Iya, pintar adik-adik ya. Sekarang adik-adik kita akan memuji Tuhan kembali dengan lagu apa kakak? Lagunya Yesus kupanggil. Iya, Kakak. Kita memanggil, kita mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hati kita supaya ibadah kita, supaya firman Tuhan yang akan disampaikan nanti akan berguna bagi adik-adik dan kita semua. Yuk kakak, kita nyanyikan sama-sama Yesus kupanggil dengan hikmat. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi adik-adik, dengan penuh hikmat kita menyanyikannya. Ayo semangat adik-adik. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Nah adik-adik, sekarang kita akan memasuki masa raya Natal dan Advent keberapa Kak Heni? Ketiga, kayak Lida dan adik-adik semua. Iya. Sekarang kita ingin mendengarkan cerita yang akan dibawakan oleh kakak pendeta Metusalah. Kita panggil sama-sama kakak. Ayo kita panggil. Ayo Bapak Pendeta, Ayo, kita mau silakan. dengarkan cerita, silahkan. Terima kasih Kak Heni dan juga Kak Yelida yang sudah bersama-sama melaksanakan tugas pada hari ini. Baik adik-adik sekalian, sebelum kita bersama mendengarkan cerita firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kami anak-anak-Mu. Sebentar kami akan merenungkan cerita firman-Mu. Kami mohon Tuhan menolong kami dengan kuasa Roh Kudus agar kami dapat mengerti dan hidup di dalam firman Tuhan dengan pertolongan Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, kami siap sedia mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Adik-adik sekalian yang dikasih oleh Tuhan, Kak Yelida dan juga Kak Heni, hari ini kita memasuki Advent yang ketiga ya. Adik-adik di rumah juga tahu. Dan hari ini kita bersama akan mendengarkan cerita firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Nah, biasanya kakak-kakak semua ya, ada istilah bisa karena Biasa. iya, bisa karena biasa. Tapi ada lagi loh Kak yang juga nomor 2, bisa karena pertolongan Tuhan. Nah, iya, hebat. ini Betul, juga Pak Pendeta. bagus juga kakak-kakak ya. Nah, bisa karena pertolongan Tuhan ini adalah cerita kita pada hari ini dari Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 38. Mari kita bersama-sama mendengarkan, menyimak firman Tuhan berikut ini. Dalam bulan yang ke-6,
Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan memainkan sebuah permainan, yaitu menyusun puzzle, supaya puzzle tersebut disusun menjadi gambar salib. Mari kita bersama-sama mencoba menyusun puzzle tersebut. Nah, ini dia puzzle-nya, adik-adik semua. Kira-kira bisa tidak disusun ya? Mari kita coba. Coba yang kedua, coba yang ketiga, tapi sepertinya sulit ya. Sepertinya ada yang kurang adik-adik ya, sehingga tidak terbentuk gambar salib. Artinya tidak bisa adik-adik ya. Tapi benarkah demikian? Mari kita lihat gambarnya dan kita coba dengan cara yang lain. Bukan dengan cara yang datar, tetapi dengan cara yang miring. Nah, sepertinya adik-adik gambar salib mulai terbentuk dan berhasil. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan bisa memakai siapa saja untuk rencananya. Bisa tua, bisa muda, bisa besar, bisa kecil, bisa mandul atau subur. Tetapi banyak orang yang tidak siap dengan alasan yang berbeda, seperti tidak mau, tidak bisa, tidak mampu, banyak kekurangan, dan lain-lain. Orang lupa bahwa Tuhanlah yang memampukan dan Tuhanlah yang memberi kecukupan. Tuhan ingin agar anak-anaknya juga menolong orang lain. Misalnya, menghibur teman yang sedang bersedih. Jadi, adik-adik, marilah kita belajar dari Maria yang menanggapi panggilan Tuhan dengan sikap rendah hati dan mau, serta tetap percaya dan taat kepada Tuhan. Memang kita sadar tidak ada orang yang sempurna, tetapi kita percaya Tuhan yang menolong kita. Jadi adik-adik sekalian, mari semua menjadi alat di tangan Tuhan. Adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, bagaimana cerita firman Tuhan kita? Menarik bukan? Nah, seperti itu tadi, Maria bisa karena pertolongan Tuhan. Adik-adik semua yang dikasih oleh Tuhan Yesus, tentu kita percaya bahwa Tuhan memakai siapa saja untuk melakukan karyanya, baik itu besar atau kecil.
tinggi atau pendek, tua atau muda, mandul atau subur. Nah, seperti itu juga Tuhan memakai Maria dalam karyanya. Tetapi adik-adik sekalian, ternyata walaupun Tuhan mau, ternyata ada orang yang tidak mau. Kenapa tidak mau? Karena tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena tidak biasa. Tidak mau, tidak bisa, tidak mampu, banyak kekurangan, banyak keterbatasan. Sehingga akhirnya tidak mau. Tetapi belajar dari cerita Maria, Maria walaupun awalnya dia bertanya-tanya, awalnya dia merasa takut, awalnya dia merasa sulit, tetapi Maria akhirnya tetap percaya dan menyerahkan sepenuhnya kepercayaan pada Tuhan. Dia taat dan percaya, yakin bahwa Tuhan layak dipercaya. Maka Maria mengatakan, jadilah padaku seperti yang engkau katakan kepada malaikat Gabriel yang datang. Demikian juga adik-adik kita sekalian sebagai anak-anak Tuhan juga dipercayakan oleh Tuhan. Maka dari itu marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau. Walaupun kita sadar tidak ada orang yang sempurna, tetapi kita percaya Tuhan yang menolong kita. Kita bisa karena biasa, dan terlebih-lebih kita bisa karena Tuhan yang menolong kita. Mari tetap percaya dan tetap yakin kepada Tuhan seperti kita yakin dan percaya kepada orang tua kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Adik-adik yang baik, tadi sudah mendengarkan cerita ya yang disampaikan oleh Kakak Pendeta. Nah, Kak Yelida, pasti ada nas hafalannya. Dari mana Kak Yelida? Supaya adik-adik tetap menghafal di rumah ya, walaupun gak ditayangkan lagi, tetapi di rumah tetap harus belajar menghafal ayat mas dengan semangat. Dari Lukas 1 ayat 38a, kita sebut sama-sama kakak. Sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Kak Yelida, ngerti nggak arti dan maknanya? Ayo kita tanyakan sama kakak pendetanya. Iya, tolong dijelaskan untuk kami dan adik-adik semua nas yang akan dihafalkan oleh adik-adik di rumah. Silakan. Ya, terima kasih Kak Heni dan juga Kak Yelida dan adik-adik semua. Sungguh indah ayat emas kita pada hari ini adalah perkataan Maria ya kepada malaikat Gabriel yang datang seperti cerita firman Tuhan kita tadi. Nah, disebutkan oleh Maria sebagai bentuk kepasrahan dan kepercayaannya. Aku ini hamba Tuhan. Kalau hamba artinya dulu ya kakak semua ya, dulu adalah orang yang bekerja pada seorang tuan. Jadi dia harus taat, harus percaya, harus yakin kepada Tuhan itu. Maka Maria menganggap tuannya adalah Tuhan. Dan ia merasa dia bekerja dan dia taat, dia yakin, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Maka dia mengatakan, aku siap, jadilah padaku seperti perkataan malaikat Gabriel yang mewartakan kabar itu. Nah seperti itu kakak semua. Terima kasih. Kami semua kakak-kakak dan adik-adik mengerti dari makna firman Tuhan pada hari ini kepada kita semua. Terima kasih Kakak Sama-sama, Pendeta. Kakak. Iya Kak Pendeta. Adik-adik yang manis, kita sudah mau memasuki masa raya Natal, yaitu Advent ketiga. Nah adik-adik, tentunya kita ingin memuji Tuhan dengan lagu-lagu yang bertemakan Natal. Nah adik-adik semua, kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Lonceng Natal memanggil. Ayo semangat adik-adik. Semangat adik-adik. Dan mari kita sama-sama berdiri adik-adik. Yuk kita nyanyi sama-sama dengan penuh sukacita. Klingklang, klingklang, lonceng Natal bergema. Klingklang, klingklang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal baru.
Christmas bagi dunia. Kling klang, lonceng Natal bergema. Kleng klang, lonceng Natal memanggil. Sukacita Natal bagi semua. Merry Christmas bagi dunia. Adik-adik semua, kita akan berdoa bersama-sama. Baiklah adik-adik, duduk yang manis, lipat tangan, tutup mata. Kita akan berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Pendeta. Silakan. Terima kasih. Mari adik-adik sekalian kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, Bapa yang baik di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, terpujilah nama Tuhan. Karena berkat, penyertaan, pertolongan, dan pengasihan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Dengan bersyukur berterima kasih kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih juga atas firman Tuhan yang sudah kami renungkan. Tolonglah agar kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan terus dikuatkan, dimampukan dalam iman dan pengharapan, dalam iman percaya kami seperti Maria yakin dan percaya sepenuhnya menyerahkan dirinya dan hidupnya di dalam Tuhan dengan janji dan kasih setia Tuhan. Pakailah kami sekalian anak-anak-Mu, sebab inilah kami anak-anak-Mu yang mau dan bersedia Tuhan pakai untuk menjadi alat di tangan Tuhan dalam karya dan rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersama-sama berdoa pada hari ini untuk teman-teman kami sekalian yang ada di seluruh dunia, anak-anak Tuhan, anak sekolah minggu dalam kehidupan masing-masing, baik yang sedang menonton sekolah minggu ini ataupun yang tidak sempat. Kami mohon Tuhan tetap dan terus memberkati kami sekalian. Tidak lupa juga Bapa yang baik di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami selalu ingat dalam perjuangan dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini. Kami memohon Tuhan tetap dan terus memberkati berbagai upaya yang terus dilakukan oleh seluruh tenaga kesehatan, oleh pemerintah negara kami untuk menanggulangi dan menyembuhkan. Sebab kami percaya bahwa keselamatan dan juga kepulihan, kesembuhan sejati berasal daripada Tuhan. Ya Tuhan Yesus yang baik, kami juga bersyukur karena pada minggu ini kami merayakan Minggu Adventus yang ketiga, di mana sebentar lagi kami akan memasuki hari Natal. Oleh karena itu kami memohon Tuhan memberkati kami anak-anak-Mu agar dapat mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik menyambut kedatangan Tuhan, dengan taat dan dengan percaya di dalam Tuhan Yesus. Berkati orang tua kami, bapak dan ibu kami, papa dan mama kami, demikian juga guru-guru kami dan seluruh teman-teman kami Tuhan yang menolong. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami, demikian juga pemberitaan firman Tuhan yang terus diupayakan oleh seluruh hamba-hamba Tuhan. Kiranya Tuhan terus memberkati, menolong seperti Maria mengakui bahwa ia adalah hamba Tuhan dan ia bersedia untuk melakukan dan melaksanakan apa yang Tuhan telah rencanakan di dalam karya dan rencana Tuhan. Berkati seluruh kakak-kakak sekolah minggu kami dalam tugas dan tanggung jawab dalam pelayanan, agar kiranya diberi selalu kesehatan, kekuatan, hikmat dan pengertian di dalam Tuhan. Berkati kami dalam sekolah pendidikan kami, kesehatan, kekuatan, cita-cita dan rencana kami serahkan kepada Tuhan Yesus yang layak dan patut untuk dipercaya dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah adik-adik, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita pada hari ini. Namun sebelumnya kakak informasikan kepada adik-adik semua bahwa ini adalah ibadah sekolah minggu kita yang terakhir di tahun 2020 secara online. Nanti pada tanggal 24 adik-adik kita akan merayakan Natal bersama-sama. Ya, bagi adik-adik yang belum menyampaikan tugasnya untuk perayaan Natal, nanti bisa dikirim pada kakak-kakak sekolah minggunya. Agar pada tanggal 24 nanti Kak Yelida akan ditayangkan. Dan kita akan bersama-sama mengikuti ibadah Natal online anak-anak sekolah minggu. Nah adik-adik, sekarang kita memuji Tuhan kembali dengan lagu Hari Natal Kini Telah Tiba. Ayo kakak. Adik-adik, mohon berdiri semua dengan penuh sukacita. Kita nyanyikan sama-sama. Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersukaria bersama-sama, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, semua memujinya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Ya, sekali lagi kita ulangi kan ya, dengan penuh sukacita kita menyambut Natal. Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersukaria bersama-sama, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, haleluya, semua memujinya. Haleluya, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Adik-adik, walaupun ini hari terakhir kita beribadah online sekolah minggu kita, tetapi adik-adik tetap semangat, rajin berdoa, rajin baca Alkitab di rumah ya, agar tahun 2021 nanti kita tetap semangat memuji Tuhan. Dan kita akan berdoa penutup yang akan dibawakan oleh Kak Heni. Adik-adik, kita bersama-sama merendahkan hati kita berdoa kepada Tuhan. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan juga sudah menyertai ibadah kami pada hari ini. Kami bersuka cita Tuhan, walaupun kami ibadahnya di rumah masing-masing, tetapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus selalu memimpin kehidupan kami. Terima kasih atas napas kehidupan, atas kekuatan kesehatan, atas teman, atas keluarga, atas saudara yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tolong juga Tuhan, Engkau memberi roh kepintaran kepada kami, agar kami selalu taat untuk beribadah, membaca Alkitab, berdoa, dan belajar. Sehingga kuasa Roh Kudus Tuhan selalu memimpin kami. Terima kasih untuk semuanya ya Bapa di sorga. Ampuni juga dosa dan kesalahan kami, supaya kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan kehidupan kami sepenuhnya hanya dalam pimpinan kasih pengasihan. Di dalam Yesus Kristus Tuhan Allah Bapa di sorga, kami mengucap syukur.
Komisi Pelayanan Anak Resort GKE Tamiang Layang mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat memasuki Minggu Adventus yang ketiga. Tetap sehat, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati.